Di episode pertama, kita telah menyaksikan kisah yang sedalam sungai Gangga itu sendiri. Seorang raja yang jatuh cinta pada seorang dewi. 7 putra diserahkan, ditenggelamkan ke pelukan deras air suci sungai Gangga. Dan yang ke-8, Dewa Brata, dibawa pergi, bukan karena kebengisan, melainkan karena sebuah tujuan yang lebih tinggi. Ia dibesarkan di bawah lindungan langit, ditempa oleh para resi bijak, guru-guru agung, dan para ksatria paling tangguh. Ia bukan hanya sekadar pangeran, ia adalah kekuatan yang dibentuk oleh kerasnya takdir. Dalam bagian kisah kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana Dewa Brata, demi cinta pada sang ayah, membuat sebuah pilihan. Begitu tulus, begitu mengerikan, hingga para dewa pun terkesima karenanya. Tahun-tahun berlalu, seperti kelopak bunga hanyut di bawah arus. Kenangan tentang Gangga terus membayangi Raja Shantanu, seperti wangi yang tak terlihat, tapi selalu terasa. Dan meski ia memerintah dengan adil, ada duka yang tersembunyi di balik sorot matanya. Kehampaan seperti sinar matahari yang tenggelam terlalu cepat. Suatu pagi yang tenang, saat jemari cahaya mentari menari di permukaan arus air sungai Gangga, Shantanu menyusuri tepian sungai seorang diri. Air sungai yang dahulu liar dan deras, kini mengalir dengan anehnya, tenang dan dangkal. Lalu ia melihatnya, sebuah pemandangan yang memukau. Seorang pemuda bersinar laksana Dewa Surya, berdiri setinggi lutut di dalam air, melepaskan anak panah satu demi satu dengan ketepatan dan kecepatan yang luar biasa, hingga membentuk dinding sempurna, sebuah bendungan yang terbuat dari anak panah yang menuruti kehendaknya. Sungai agung itu tunduk padanya, mengikuti kemauannya, seolah-olah menyatu dengannya. Shantanu terdiam, tak mampu bergerak. Ada sesuatu dalam wajah pemuda itu yang menggetarkan hatinya. Ketegasan seorang raja, kekuatan seorang satria, dan ketenangan seorang resi. Seakan-akan sungai itu sendiri telah memahat seorang putra dari jiwanya. Dari aliran air muncul Gangga, bukan sebagai perempuan misterius dari masa lalu, melainkan sebagai sosok ilahi, muda, bersinar, tak tersentuh dunia. Tatapannya menyimpan kedalaman waktu, namun melembut saat bertemu mata Shantanu. Dengan anggun dan penuh ketenangan, ia mempersembahkan pemuda itu di hadapan sang raja. Dengan suara selembut kidung, ia berkata, "Seperti yang pernah kujanjikan, kini ia milikmu." Gangga pun pergi, menepati janjinya, meninggalkan Shantanu dengan seorang ksatria muda. Dan sang raja tahu, hatinya tahu, inilah putranya, pewarisnya, anak yang lahir bukan hanya dari cinta, tapi dari takdir. Dialah Dewa Brata, putranya yang telah lama pergi. Dewa Brata yang bersinar dengan kebijaksanaan dan keberanian diumumkan sebagai pewaris takhta. Rakyat Hastinapura mengaguminya bukan hanya sebagai seorang pangeran, tetapi sebagai pelindung kerajaan, putra dari sungai itu sendiri. Kedamaian datang dan hati Shantanu membuncah dengan kebanggaan hingga takdir kembali berbisik. Beberapa hari kemudian saat menunggang kuda melalui hutan dekat sungai Yamuna, Shantanu bertemu dengan seorang wanita nelayan yang tenang bernama Satyawati. Kehadirannya sederhana di hadapan Shantanu, namun cinta yang tak terduga mulai tumbuh dalam hati sang raja. Ia pun memintanya untuk menikah, namun harus dihadapkan pada sebuah syarat yang kejam. Ayah Satyawati, sang kepala nelayan, meminta janji bahwa hanya anak Satyawati yang akan naik tahta. Terikat oleh dharma dan cintanya pada putranya, Shantanu tak bisa mengkhianati hak Dewa Brata. Ia pun kembali ke istana dalam diam, penuh kesedihan, mengasingkan diri. Kesedihannya seperti bayangan yang panjang dan berat. Dewa Brata yang selalu mengawasi, menyadari perubahan dalam jiwa ayahnya. Ketika kebenaran itu sampai padanya, ia tidak ragu. Didorong oleh cinta dan kesetiaan,
ia pergi ke gubuk kepala nelayan. Di sana, dengan kerendahan hati dan tekad yang kuat, ia melepaskan haknya atas tahta dan memberikannya kepada anak-anak masa depan, Satyawati. Namun kepala nelayan itu khawatir akan perselisihan yang mungkin datang dan bertanya, "Bagaimana dengan anak-anakmu, Pangeran? Bukankah mereka juga akan menuntut hak mereka?" Pada momen suci itu, Dewa Brata mengucapkan sebuah sumpah yang begitu hebat, begitu tak terbayangkan, hingga bahkan langit pun terdiam. Ia bersumpah untuk hidup selibat selamanya, melepaskan tidak hanya tahta, tetapi juga garis keturunan yang menyertainya. Ia tak akan pernah menikah, tak akan pernah memiliki anak. Para dewa menurunkan bunga dari langit. Langit bergema dengan namanya Bhishma, yang bersumpah untuk menanggung beban yang sangat berat. Ia kembali ke Shantanu, membawa Satyawati ke istana kerajaan Hastinapura. Shantanu yang dipenuhi cinta dan kesedihan, memeluk putranya dan memberinya sebuah anugerah Ichamartyu, sebuah kekuatan dan kemampuan untuk memilih waktu kematiannya sendiri, dan dengan itu lahirlah pelindung Hastinapura yang baru. Waktu terus mengalir seperti Gangga itu sendiri. Diam namun tak pernah menyerah, aliran takdir dengan tenang mengukir jalan untuk Hastinapura. Dan sementara kerajaan tetap berdiri kokoh, badai perlahan terbangun di bawah kedamaian dan kemegahan kota emas itu. Satyawati melahirkan 2 putra untuk Raja Shantanu, pangeran berdarah kesatria yang dilahirkan untuk memerintah. Namun bahkan kelahiran mereka tak bisa menghindari kejamnya bayang-bayang takdir. Yang sulung adalah Chitrangada, sikapnya penuh kebanggaan, gagah, dan tak tergoyahkan. Ia mengenakan masa mudanya seperti mahkota dan takdirnya seperti tantangan. Namun takdir tidak pernah ramah pada mereka yang terlalu cepat bangkit. Namanya sepertinya sudah dimiliki oleh orang lain. Seorang Gandarwa dengan nama yang sama menantangnya, mengatakan bahwa hanya ada 1 orang yang berhak menyandang nama Chitrangada. Pertarungan mereka bukanlah pertempuran antar pasukan. Selama 3 tahun, bumi bergetar di bawah peperangan mereka. Hingga akhirnya keheningan kembali, dan Chitrangada, putra Shantanu, tewas di tangan Raja Gandarwa. Seluruh kerajaan Hastinapur merasakan kesedihan mendalam atas kehilangan pangeran tercinta mereka. Duka itu terasa di setiap sudut wilayah kerajaan, karena semua orang menghormati kenangan sang pewaris muda. Namun meskipun mereka berduka, masa depan kerajaan tidak bisa dibiarkan dalam ketidakpastian. Saatnya telah tiba bagi seorang pewaris baru untuk bangkit dan menggantikan tempatnya. Tahta Hastinapura tak boleh dibiarkan kosong. Seiring tahta menuntut kesinambungan dan kekuatan, tahta pun jatuh ke tangan putra bungsu, Wicitrawirya, yang masih seorang anak, terlalu muda untuk memegang pedang, terlalu rapuh untuk menyandang mahkota. Dan sekali lagi, Bhishma selalu setia, abadi, berdiri di belakang tahta, seperti Himalaya yang kokoh. Ia tidak memerintah, tugasnya hanya melindungi. Namun ia memikul beban kerajaan dengan sumpahnya. Tak lama kemudian, Shantanu terbaring di tempat tidur kerajaan. Tubuhnya yang dulu kuat kini rapuh karena usia. Matanya, meskipun lelah, tetap bersinar dengan kebijaksanaan di sisa usianya. Dikelilingi oleh orang-orang tercinta, ia menghembuskan napas terakhirnya. Jiwanya menyatu dengan aliran abadi Sungai Gangga, meninggalkan Hastinapura untuk selamanya. Di bawah perlindungan putra yang pernah mendapat haknya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Wicitrawirya, pangeran muda Hastinapura, mencapai usia dewasa, Bhishma, yang setia dan bertekad melindungi kerajaannya, memutuskan untuk mencari pengantin yang cocok bagi sang pewaris tahta. Pandangannya tertuju pada putri-putri Raja Kashi, Amba, Ambika, dan Ambalika, yang terkenal akan kecantikan, kelembutan, dan keturunan darah bangsawan mereka. Namun Raja Kashi tidak mengundang Hastinapura ke swayamwara putrinya,
karena ia belum melupakan penolakan Shantanu yang pernah menolak pinangan saudara perempuannya untuk Bhishma. Penolakan ini telah menyebabkan perpecahan antara kedua keluarga kerajaan. Satyawati yang merasakan penghinaan itu tidak bisa membiarkan penghinaan itu begitu saja. Ia mendesak Bhishma untuk pergi ke Kashi dan memastikan bahwa para putri Kashi itu akan menikah dengan Wicitrawirya. Selalu terikat oleh rasa kewajiban dan kesetiaan pada kerajaan ayahnya, Bhishma pergi ke Swaimwara sendirian, tanpa diundang, namun tak merasa gentar. Kedatangannya merupakan sebuah penghinaan bagi para raja dan pangeran yang hadir. Namun Bhishma tetap teguh. Dengan suara yang menggelegar seperti guru, ia menyatakan bahwa para putri itu akan menikahi Wicitrawirya, pewaris sah Hastinapura. Para raja dan pejuang yang hadir marah oleh keberaniannya, mencoba untuk memprotes, tetapi tekad Bhishma tidak tergoyahkan. Dalam pertunjukan keterampilan dan kekuatan yang tak tertandingi, ia mengalahkan setiap penantang, termasuk Raja Shalwa yang terhina oleh tantangan Bhishma. Pada akhirnya, tidak ada pilihan lain selain menyerah. Bhishma pun membawa ketiga putri itu dari Kashi menuju Hastinapura. Namun sepanjang perjalanan, Amba yang tertua dan paling berani di antara mereka mengungkapkan sebuah kebenaran yang mengguncang hati Bhishma. Ia mengaku bahwa hatinya sudah jatuh kepada Raja Shalwa, pria yang baru saja dikalahkan oleh Bhishma. Ia telah memilihnya sebagai suaminya jauh sebelum Swaimwara berlangsung. Meski terkejut dengan pengakuannya, Bhishma memahami kesedihannya dan membiarkannya kembali ke pelukan Raja Shalwa. Namun, takdir berbalik kejam. Ketika Amba tiba di kerajaan Shalwa, ia disambut dengan penghinaan. Dihina karena kekalahannya di tangan Bhishma, Shalwa menolaknya, mengatakan bahwa karena ia telah dibawa oleh Bhishma, ia tidak lagi dapat mengklaimnya sebagai miliknya. Dengan kehormatan yang hancur dan tidak ada tempat lain untuk pergi, Amba kembali ke Bhishma, memohon agar ia mengambilnya sebagai istri. Ia memohon agar Bhishma memperbaiki kesalahan ini, karena baginya Bhishma adalah penyebab penderitaannya. Namun teguh pada sumpah selibatnya, Bhishma menolaknya. Hatinya, meskipun penuh belas kasihan atas penderitaannya, tidak dapat melanggar sumpahnya, karena janji sucinya mengikatnya lebih kuat daripada kewajibannya yang lain. Penderitaan Amba yang dahulu lahir dengan kelembutan, kini berubah menjadi api kebencian yang menyala, membakar jiwanya dengan kemarahan yang tak terpadamkan. Ia bersumpah bahwa ia akan menjadi penyebab kematian Bhishma, dengan keyakinan bahwa penderitaannya suatu hari akan membawa kehancuran bagi Bhishma. Dengan demikian, benih-benih balas dendam ditanam, dan Amba yang dulunya seorang putri yang tak berdaya, kini menjadi senjata dari takdir yang kejam, sebuah kekuatan yang akan membentuk jalannya masa depan, baik bagi dirinya maupun Bhishma. Amba yang merana di tengah kerajaan dan pertapaan, hatinya terbakar oleh api ketidakadilan. Ia memohon kepada raja-raja, para resi, dan para ksatria untuk membela kehormatannya, untuk menantang Bhishma, agar membebaskannya dari takdir yang kejam ini. Namun, tak seorang pun yang berani mengangkat tangan melawan Bhishma yang perkasa. Sumpahnya, kesucian, dan kekuatannya begitu besar, bahkan hati yang paling pemberani pun hanya terdiam. Langit menahan napas, sungai-sungai pun melambat alirannya. Sesuatu yang mencekam mulai menggeliat di udara, karena keadilan telah mengetuk pintu takdir. Putri yang disia-siakan dan dianiaya, Amba, bukan hanya menangis dalam kesedihan, tetapi juga dalam amarah yang membara. Dan yang menjawab jeritanya bukanlah manusia biasa. Dia adalah Parasurama, pembunuh para ksatria, badai yang menyala dalam wujud seorang resi, Awatara yang mengejawantah dari Dewa Wisnu sendiri. Pada bagian berikutnya,
kita akan menyaksikan bagaimana Bhagawan Parasurama memerintahkan Bhishma untuk menikahi Amba. Namun penolakan tegas Bhishma akan memicu pertempuran epik antara guru dan murid. Pertempuran yang tidak hanya menjadi ujian kekuatan, tetapi juga ujian pada kesetiaan, sumpah, dan takdir itu sendiri.